Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Herlia Tafiani. Kami dari semester 6B Malang, Prodi PGSD. Hari ini kami akan mempresentasikan tentang tokoh ilmuwan muslim periode klasik dan tokoh ilmuwan muslim modern. Ibnu Khaldun. Beliau memiliki nama lengkap Abu Zaid Abdul Ar-Rahman Ibnu Muhammad Ibnu Khaldun Al-Hadrami. Beliau lahir di 27 Mei 1332 dan wafat di 19 Maret 1406. Beliau adalah seorang sejarawan muslim dari Tunisia yang sering disebut sebagai bapak pendiri ilmu historiografi, sosiologi, dan ekonomi. Karyanya yang terkenal adalah Muqaddimah atau pendahuluan. Karyanya yang terkenal adalah Muqaddimah, pendahuluan atau pengantar. Lelaki yang lahir di Tunisia pada 1 Ramadan 732 Hijriah, terkenal atau dikenal sebagai sejarawan dan bapak sosiologi Islam yang hafal Al-Quran sejak dini. Sebagai ahli politik Islam, ia pun terkenal sebagai bapak ekonomi Islam karena pemikiran-pemikiran tentang teori ekonomi yang logis dan realistis telah dikemukakannya jauh sebelum Adam Smith dan David Ricardo. Karya-karya lain Ibnu Khaldun yang bernilai sangat tinggi diantaranya At-Tarikh bi Ibnu Khaldun, sebuah kitab autobiografi catatan dari kitab sejarah. Selain itu, ada Muqaddimah, pendahuluan atas Kitabul Al-Ibar yang bercorak sosiologis, historis, dan filosofis. Ada pula Lubab Al-Muhasab fi Usul Ad-Din, sebuah kitab tentang permasalahan dan pendapat-pendapat teologi yang merupakan ringkasan dari kitab Muhassab Afkar Al-Mutakaddimin wa Al-Mutaakhirin karya Imam Fakhruddin Ar-Razi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah Mahdia Fitriati yang akan menjelaskan tentang ilmuwan Islam modern bernama Fazlur Rahman. Fazlur Rahman atau yang memiliki nama lengkap Fazlur Rahman Malik, yang lahir pada tanggal 21 September tahun 1919 di Pakistan dan meninggal pada 26 Juli tahun 1988 di Chicago, Amerika Serikat. Fazlur Rahman memiliki 7 pemikiran. Di antaranya adalah wujud Tuhan. Yang pertama, wujud Tuhan. Beliau dalam menerangkan gagasan tentang Tuhan dan alam semesta senantiasa mengacu pada Al-Quran sebagai sumber otoritas primer dan senantiasa aktual dan kontekstual dalam setiap masa dan keadaan di mana manusia berada. Fazlur Rahman mengemukakan tentang perbandingan antara pandangan kaum filosof
dan ahli kalam atau teolog ortodoks mengenai konsep kenabian dan wahyu dan fungsi wahyu. Menurut beliau, manusia merupakan makhluk Tuhan yang paling sempurna dan mulia. Ketinggian, keutamaan, dan kelebihan manusia dari makhluk lainnya terletak pada akal yang dianugerahkan Tuhan kepadanya. Berikutnya takdir atau hukum alam. Salah satu fungsi utama dari adanya gagasan tentang Tuhan adalah untuk menjelaskan keteraturan alam semesta. Menurut Fazlur Rahman, ajaran fundamental Al-Quran tentang alam semesta ialah yang pertama bahwa ia merupakan sebuah kosmos, kedua bahwa ia merupakan suatu tatanan yang berkembang, yang dinamis. Ketiga, bahwa ia bukanlah suatu permainan yang sia-sia, tetapi harus ditanggapi secara serius. Manusia harus mempelajari hukum-hukumnya yang merupakan bagian dari perilaku Tuhan dan menjadikannya sebagai panggung dari aktivitas manusia yang punya tujuan. Lalu berikutnya ada hari akhir. Ide pokok yang mendasari ajaran-ajaran Al-Quran tentang akhirat adalah bahwa akan tiba saat ketika manusia menemukan kesadaran unik yang tidak pernah dialaminya dalam masa sebelumnya mengenai amal perbuatannya. Alam semesta ada batasannya. Pada saatnya nanti ia akan hancur bersama seluruh kandungannya. Itulah yang dinamakan kiamat. Lalu yang keenam ada politik dan kepemimpinan. Dalam berbagai tulisannya, Fazlur Rahman menekankan masyarakat Islam adalah masyarakat menengah yang tidak terjebak pada ekstremitas dan ulil al-amrinya atau para pemegang kekuasaan adalah mereka yang tidak menerima konsep elitisme ekstrem. Lalu terakhir yang ketujuh, konsep etika. Berkaitan dengan ini, beliau mengatakan bahwa etika bukan saja sebagai basic element of the Quran, esensi dalam ajaran Al-Quran, tetapi juga merupakan aspek universal yang ada dalam setiap diri manusia. Hukum etika atau moral yang hakiki tak dapat diubah. Ia merupakan perintah Tuhan. Manusia tak dapat membuat hukum moral. Ketundukan terhadap moral itulah Islam dan perwujudannya disebut dengan ibadah.